Kota ini memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Semangat berbagi dan peduli sesama inilah yang menggerakkan sebuah komunitas yang bernama Warung Murah. Inilah Warung Murah sebagai perwujudan bentuk sedekah yang ada di Kota Solo. Nama saya David Ari Prayogo. Kesibukan sehari-hari wira swasta, menekuni bisnis keluarga, istri satu, anak juga baru satu. Alhamdulillah pagi ini saya beserta teman-teman belanja ke pasar, tepatnya di Pasar Kembang. Tidak jauh dari lokasi markas kami, sekitar 15 menit mungkin kita sudah sampai pasar itu. Jadi aktivitas rutinitas pagi yang biasa, kita belanja, kita ketemu banyak orang di situ, dan dari situ kadang ada yang bertanya, "Mas, kowe kok masak akeh men? Mas, kowe kok belanja akeh men dinggo apa to, Mas? Kowe dodolan to, Mas? Apa kowe catering? Atau pesenan atau apa?" Dari situ kami mencoba menjelaskan apa yang kami lakukan. Jadi secara tidak langsung dari situ kami mempresentasikan kegiatan kami. Kadang ada pedagang yang tertarik, mereka mencoba menawarkan dagangannya dengan harga di bawah standar, dan kadang mereka menawarkan, "Mas, daganganku masih ini, tolong dibawa, nanti tolong diolah buat dijual di warung murah." Jadi mereka setelah tidak langsung mau titip apapun yang mereka miliki. Bayamnya mungkin belum laku di siang, nah mereka kadang bisa titip walaupun berawal dari sisa yang belum laku, tapi saya yakin dari situ mereka akan bertindak lebih dan tidak harus kita tahu. Dan itu visi misi yang kita bawa dan kita mau sampaikan. Ayo berbuat baik. Berbuat baik tidak melulu harus dengan jualan nasi 2.000. Berbuat baik tidak harus bagi nasi, tidak harus melulu dengan materi. Dan berbuat baik itu ternyata kalau diaplikasikan luar biasa banyak sekali. Dan saya yakin tidak ada yang mubatir. Semua apa yang dikeluarkan oleh mereka, semua yang disedekahkan, saya yakin pasti ada balasannya, apapun itu. Setelah belanja ke pasar tadi, langsung kita bawa ke lokasi dapur yang biasa bersinergi dengan kita, yang biasa kita pesan di catering. Di sana sudah ada 3 orang ibu-ibu yang siap menyambut bahan baku dari kita, dan kita juga berusaha membantu masak itu. Jadi kita langsung turunkan, kita langsung prepare sesuai dengan apa yang kita bisa. Ya, ini pengalaman yang berharga buat saya pribadi ketika kami harus memasuki jalan yang kurang bagus. Saya diberi amanah, diberi tanggung jawab membawa mobil box ini untuk sampai ke lokasi, dan pada box ini berisi makanan dan minuman, dan makanan minuman itu harus tidak boleh jungkel. Kalau kita banter sedikit saja, masakan bisa tumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikah saking dulur-dulur Warung Murah Solo. Ini menjual makanan seharga Rp2.000. Rp2.000 dengan lauk pauk yang menyenangkan dan juga sahur sayur-mayur yang menyenangkan. Sama bonus teh. Jadi masakan benar-benar baru mateng, kita bawa ke lokasi yang kita tuju, yang sudah kita survei. Kita buka lapak di sana dengan mobil warung murah, kita bungkusi di tempat. Jadi bukan bungkusan yang siap dijual, enggak, tapi kita sediakan layaknya warung
warung makan dan warung makan yang berada di mobil box. Warung murah aja kesan dadi wong apik, maka Bu menjual makanan sehat halal thayyibah. Tahu tempe. Oseng-oseng. Harga Rp2.000 yang mereka tentukan untuk setiap bungkus nasi beserta lauk pauknya bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Alih-alih mendapat makanan secara cuma-cuma, para warga justru bisa ikut bersedekah melalui selembar uang Rp2.000. Bagus banget buat kampung sini, apalagi sini kan orangnya banyak, ada lansianya juga, masaknya juga enak. Murah Mbak, ada sayur, lauk, nasi, ada ayam, ada tahu, terus gratis teh panasnya juga enak. Kalau harga segitu enggak boleh di warung, ayamnya aja 4.000, nasinya 3.000, itu nasi sayur. Kalau tempenya kan harganya satu, ada yang 1.000, ada yang 500. Jadi murah banget kalau buat kampung sini. Ya pertama kali action kita dikira datang dari suatu bendera politik. Jadi kita banyak cibiran ini kampanye atau ini dari bendera atau dari ormas. Banyak sekali yang cibir itu, dan ada yang mencibirin dari aliran si A, si B. Alhamdulillah ya saya biarlah mereka mencibir, kita berjalan padanya sambil kita menerangkan bahwa ini warung murah tidak membawa suatu komunitas atau warna bendera atau golongan apapun. Jadi kita murni umum dan murni pure sedekah dari teman-teman. Ada dalam satu ayat dalam surat Al-Mudathir ayat 14-44, di situ diterangkan kenapa mereka masuk neraka. Mereka menjawab, karena saya dulu tidak pernah mengajarkan sholat dan tidak pernah memberi makan orang miskin. Nah, ayat itulah yang mendasari saya bersama teman-teman untuk mengadakan aksi sedekah melalui warung murah. Jadi hasil dari penjualan kita yang dalam 1 minggu itu, kita kumpulkan uangnya, kita wujudkan lagi makanan gratis buat para duafa yang di pinggir jalan, buat Pak becak yang tidur di becaknya, para pemulung mungkin yang tidur di dalam karungnya di pinggir-pinggir emper toko. Kita lihat memang banyak sekali yang ada di jalanan dan kita bagikan makanan itu secara gratis. Jika dirunut ke masa lalu David, kegiatan ini merupakan wujud dari amanah sang ayah tercinta sebelum beliau berpulang ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak awal mula David bergabung dalam komunitas ini, ia memiliki harapan apa yang sudah ia lakukan bersama teman-temannya kelak menjadi amal yang tak pernah putus untuk sang ayah. Pernah terbesit kata-kata beliau, mungkin beliau tidak mewasiatkan kata-katanya, beliau itu juga tidak menyuruh saya, tapi beliau pernah bilang, ketika dimintain tolong orang lain, kita berusaha berbuat semampu kita, apapun itu, walaupun hanya sekedar membukakan pintu, walaupun hanya sekedar membalas senyuman mereka. Dan itu yang dilakukan bapak saya. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan bisa dirasakan beliau yang sudah berada di alam yang jauh di sana. Buat teman-teman, mulai sekarang berusaha untuk berbagi dengan sesama, walaupun itu hanya senyuman. Kalau bisa, apalagi dengan materi dan dengan ikhlas.
Bagi David, bersedekah adalah jawaban atas kehampaan hidup yang ia rasakan selama ini. Ya, mudah-mudahan kami minta doa teman-teman semua, kami bisa istiqomah, kami bisa terus menyampaikan amanah teman-teman ini, dan doakan kami semoga semua mendapatkan barokahnya dan semua mendapatkan jariahnya.